Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan memperbaiki kode di kas kita. Jadi ada kesalahan kode di mana ketika dana infak itu masuk, dana infak itu tidak tersimpan di saldo akhir. Ya, karena saldo akhir ini kan kita nyimpannya di tabel masjid ya. Kalau kita lihat kan seperti ini, kode kita tuh ada ini nih. Harusnya ini kita tambahkan di infak controller seperti ini. Oke, nah gini dia. Ini bukan out user tapi ini kas. Kemudian ini saldo akhirnya kita ambil dulu ya. Saldo akhirnya itu ini kita ambil dari kas controller. Kemudian saldo akhir ditambah dengan jumlah yang baru ya, seperti ini. Tujuannya supaya ketika ada penambahan infak, maka kasnya bertambah dan saldo akhir di masjidnya juga ikut terupdate. Supaya nih klop nilainya nih, ini kan 101 nih. Nah, ini juga harusnya 101. Oke, sekarang saya coba hapus dulu. Misalnya saya keluarkan dulu uangnya 1000 biar genap 100.000. Oke, kita coba. Oke, ini berarti 100.000. Nah, kalau ada infak 400.000, oke, ini misalnya jumlahnya 400.000, berarti harusnya saldo akhirnya tuh jadi 500.000. Oke, ini udah bener. Oke, jadi kodenya tinggal kita tambahkan untuk update saldo akhirnya. Ini kita bisa buat dia lebih singkat seperti ini. Oke, sip. Nah, kalau kita lihat kode ini kan kodenya di sini ada update saldo, di sini juga di kas controller nih kodenya juga kebanyakan nih kalau kita lihat nih. Nah, ini juga sama, ada ini juga untuk update saldo ya. Ini untuk update saldo akhir, nanti pas delete juga untuk kita perlu mengupdate saldo akhirnya. Nah, kode-kode ini akan kita pindahkan di model. Jadi model ini akan melakukan listener ya. Dia akan dengar apabila ada data yang disimpan, nanti otomatis dia akan mengupdate otomatis ke tabel saldo akhir yang ada di masjid, ke kolom saldo akhir yang ada di masjid. Oke, saya langsung praktekkan saja. Tujuannya supaya kita kodenya lebih rapi saja. Oke, di sini saya akan gunakan Eloquent event ya, event listener dari Eloquent-nya. Di sini kodenya ini saya copy. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Oke, ini event created. Created itu maksudnya pada saat data selesai dibuat. Oke, ini saya buat kas dulu. Jadi kalau datanya udah selesai dibuat, apa yang mau kita lakukan? Nah, kalau data selesai dibuat tuh misalnya saya buat di sini jumlah sama dengan saldo dulu ya, kita cari saldo dulu. Ini sama kodenya sama dengan yang ada di function store sebenarnya. Ini berarti saya ambil dulu saldo akhir. Oke. Kemudian kita buat jika jenis transaksinya adalah masuk, jadi transaksi masuk berarti saldo akhir ditambah dengan jumlah yang baru. Kalau transaksinya keluar, maka saldo akhir ditambah dengan jumlah yang keluar. Kemudian di bagian bawah sini baru kita update saldo akhir yang ada di masjidnya. Oke, sudah selesai. Berarti kode di kas controller itu tidak perlu lagi. Ini saldo akhir ini tidak perlu lagi. Ini juga tidak perlu lagi. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Oke, sudah selesai nih. Jadi tidak ada kode untuk mengupdate saldo akhir di controllernya. Ya, kenapa saldo masjid itu kan dia bergerak atau berubah nilainya kalau kasnya berubah. Kalau kas tidak berubah maka saldo tidak akan berubah. Oke, kita coba dulu. Created ini berarti data dibuat ya. Kita coba tambah data kas masjid. Kemudian saya buat misalnya 150.000. Ini tes, ini pemasukan 150.000. Harusnya kasnya bertambah jadi ya, tadi 500 sekarang 650.000. Artinya ini sudah dieksekusi ya. Ini sudah dieksekusi. Kalau kita kurangi
kita buat pengeluaran 50.000. Oke, kasnya jadi 600.000. Sip, udah bener. Sekarang pada saat data dihapus, ya, kalau tadi pada saat data dibuat. Nah, kalau pada saat data dihapus itu namanya adalah ini dia, saya copy saja. Oke, kemudian ini saya paste. Oke, namanya itu deleted ya, kalau saya tidak salah, deleted. Oke, ini dia. Nah, ini sama nih, logikanya kita copy juga dari sini. Oke, kita pastekan di sini. Kalau deleted, kalau yang di delete adalah pemasukan, berarti saldo akhirnya berkurang. Nah, kebalik dia. Ya, karena kan misalnya orang masukin dana 100.000, ternyata tidak jadi, berarti kan kasnya berkurang. Oke, udah, kita coba. Misalnya pengeluarannya dihapus 50.000, berarti harusnya saldonya jadi 650.000. Oke, saya hapus. Oke, ini udah benar. Nah, kemudian yang terakhir itu event pada saat update ya. Update, ini saya copy lagi. Oke, pada saat updated. Oke. Nah, kalau pada saat update ini agak sedikit berbeda. Jadi sebentar, kita mikir dulu nih. Kalau pada saat update itu misalnya saya contohkan 150.000. Oke, diubahnya menjadi 140.000. Berarti kan harusnya saldo kita itu 640.000. Oke, berarti saya buat seperti ini. Saldo akhir dikurangi dulu dengan jumlah awal. Berarti ada get original. Get original itu untuk dapatin nilai jumlah sebelum dia diubah ya. Kemudian saldo akhir baru ditambahkan lagi dengan jumlah yang baru. Jadi kurangi dulu ya, kurangi dulu 150.000 baru tambah lagi dengan 140.000. Kemudian untuk pengeluaran juga sama, tinggal dibalik saja. Saldo akhir itu berarti tambah, kemudian dikurangi dengan jumlah kas. Oke, udah selesai nih. Tinggal kita hapus, berarti di kas itu kodenya. Pertama destroy tadi dihapus dulu. Ini hitung-hitungan saldonya kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu di bagian update juga sama. Update itu saldo, ini kita hapus juga. Saldo akhir itu tidak dihitung lagi, seperti ini. Oh, ini ada yang ikut kehapus. Kas, oh yang ini ya. Ini karena variabelnya berubah jadi K ya. Oke, ini saya hapus nih. Oke, sip. Sekarang kita coba untuk ini harusnya karena tadinya 150.000, saya ubah jadi 140.000, berarti nilai saldo akhir harusnya 640.000. Kita simpan. Oke, sudah benar. Kemudian saya coba buat pengeluaran. Ini pengeluaran ini kan 100.000. Ini saya tambah jadi 2.000. Berarti harusnya saldonya berkurang jadi 600. Ini agak bingung nih. Buat baru aja. Kita buat baru. Ada pengeluaran 10.000. Oke. Saldonya kan jadi 630. Ternyata salah input, dibuatnya 20.000. Berarti harusnya 620.000. Oke, udah benar. Jadi dengan cara seperti ini di Infa Controller ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu kita mengupdate lagi saldo akhir, karena saldo akhir itu pasti dia akan berubah kalau terjadi proses created di kas. Kalau terjadi proses deleted di kas, dia juga berubah. Kalau terjadi updated atau update di kas, dia juga akan berubah ya. Jadi tidak ada lagi di controller ini kode untuk mengupdate saldo akhir ya. Oke, dengan cara seperti ini kita bisa nyimpan, kita bisa ngubah data di kas tanpa harus mengupdate saldo akhir. Oke.
Ini juga sama nih pada saat kita mengupdate atau pada saat kita mendelete. Nah, ini kan nanti pasti dia berefek kepada kasnya. Sekarang kita contohkan saja. Saldo akhirnya 620.000. Kemudian misalnya saya buat infak 620.000, misalnya infaknya adalah 30.000. Oke. Harusnya sekarang dia 650.000. Oke, udah benar. Kalau saya ubah nilainya, atau saya hapus saja yang 30.000 ini, berarti dia nanti kembali di posisi 620.000. Oke. Jadi udah benar nih. Supaya lebih benar, silahkan dihapus ulang datanya di database kita itu. Di database masjidnya itu di reset dulu nih nilai saldonya ya, supaya nanti tidak bingung. Oke, ini misalnya kita buat jadi 0 dulu. Kemudian infaknya kita kosongkan dulu, kita empty saja di sini. Oke. Lalu kasnya juga kita empty. Nah, ini juga sama nih, kita empty aja. Empty atau truncate ya. Oke. Udah, tinggal kita buat misalnya saldo awal. Oke, kita buat 100, misalnya 10 juta. Oke. Udah, nanti setiap ada infak maka otomatis pemasukan bertambah. Setiap data diubah maka otomatis saldo akhir juga berubah. Oke, silakan pelajari. Menggunakan event ini benar-benar fitur yang sangat membantu ya. Kalau saya pribadi tuh suka sekali fitur fitur event yang ada di model ini, karena tadi kita bisa controller kita lebih rapi jadinya ya. Jadi kodenya tuh sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Kalau controller dia cuma mengatur alur dari program saja. Kalau misalnya kas, saldo akhir itu hanya berubah kalau kasnya berubah. Nah, itu jadi kuncinya kode kita tuh seperti itu. Kalau kasnya bertambah maka saldonya juga berubah. Kalau kasnya berkurang maka saldonya juga berubah. Oke, silakan dicoba. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya.